Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya pada mata kuliah teknik wawancara reportase. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang berbeda terkait dengan narasumber. Silahkan disimak videonya sampai akhir ya teman-teman semuanya, sebagai penambahan dari materi yang barangkali sudah dipresentasikan oleh kelompok hari ini. Semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa narasumber ini merupakan salah satu unsur dalam wawancara yang penting dan sangat kita butuhkan. Apa yang dibutuhkan dari narasumber tidak lain tidak bukan adalah informasi terkait dengan suatu fakta, peristiwa, keadaan yang berkenaan langsung dengan si narasumber ini. Jadi harapannya nanti informasi yang kita dapat dari narasumber dapat dijadikan sebagai salah satu indikator ya keberhasilan dari produk jurnalistik yang kita hasilkan. Produk jurnalistik yang kita hasilkan bisa berupa tulisan, bisa berupa video, liputan, atau bisa berupa bentuk yang lainnya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, saya sampaikan bahwa narasumber ini merupakan salah satu sumber ya yang bisa kita jadikan sebagai bekal informasi kita. Nah, adapun sumber-sumber informasi yang lain tentu bisa kita dapatkan ya dari berbagai sumber, kayak misalkan catatan, dokumen ya, kemudian jurnal, buku, terus juga data-data ya, biasanya itu juga bisa dijadikan sumber. Nah, tentu saja apapun itu sumbernya, termasuk narasumber ya yang akan kita bahas kali ini, diusahakan sumber-sumber tersebut relevan ya dengan informasi yang kita butuhkan, dan tentu saja sumber yang up to date gitu. Jadi walaupun barangkali ya narasumber ini sudah mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang sama di waktu yang berbeda, waktu yang sudah lama gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya tentu kita mengejar informasi dari narasumber bersangkutan pada waktu saat ini. Jadi benar-benar up to date gitu informasi yang diberikan, karena bisa saja ya narasumber ini nantinya difaktori oleh keadaan traumatis atau mungkin keadaan lain yang bisa jadi statement yang dia berikan pada kondisi saat ini atau up to date dengan kondisi sebelumnya itu berbeda, seperti itu. Berikutnya adalah macam-macam narasumber. Ini adalah narasumber yang kemungkinan akan kalian hadapi di kemudian hari ketika menjadi seorang jurnalis atau wartawan gitu. Jadi jangan salah ya, suatu saat kalau kalian mendalami sebagai seorang jurnalis, kalau misal sudah senior, kalian bisa berpotensi sebagai menjadi expert generalis gitu istilahnya ya. Jadi expert di segala bidang, karena kalian bukan hanya belajar dari sumber dokumen kayak buku ya atau jurnal dan lain sebagainya, tapi kalian juga belajar dari pakarnya langsung, dari berbagai narasumber, baik itu narasumber yang barangkali memiliki level yang menengah ke bawah gitu ya, hingga narasumber yang levelnya sudah elit gitu ya, menengah ke atas gitu. Nah, adapun narasumber yang kemungkinan akan kalian hadapi nantinya itu ada beberapa macam ya teman-teman semuanya. Adalah ilmuwan. Jelas ya, ilmuwan ini tentu saja salah satu sumber informasi yang dianggap paling kredibel untuk memberikan keterangan kepada pihak lain di luar disiplin ilmunya. Ilmuwan ini juga bisa dikatakan ya dia adalah pakar gitu ya, yang bisa memberikan informasi lebih terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang relevan dengan kepakarannya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah politisi. Nah, politisi tentu tidak lain dan tidak bukan kadang membutuhkan kita ya sebagai seorang wartawan, apalagi pada kontestasi politik seperti saat ini, capres, caleg dan lain sebagainya ya. Terkadang politisi ini, tokoh-tokoh politik ya juga berpotensi menjadi narasumber kalian gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah birokrat. Birokrat tentu saja adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan kerjasama dengan publik. Maka diperlukan wartawan untuk menjembatani informasi melalui media massa. Tentu saja jelas ya, peran media massa melalui para wartawannya, harapannya dia bisa menjadi translator atas kebijakan-kebijakan publik yang
diinisiasi oleh para birokrat, misalkan dari pemerintah ya, terutama mereka tentu membutuhkan wartawan untuk bisa membantu mentranslasikan ya kebijakan-kebijakan publik yang dibuat agar bisa diterapkan kepada masyarakat dengan bahasa masyarakat yang lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu anggota yang tidak puas. Nah, anggota yang tidak puas ini maksudnya adalah sumber-sumber yang tidak puas gitu ya akan sesuatu informasi, dianggap akan dapat memberikan pandangan tentang kelemahan suatu pihak yang tidak mungkin diperoleh dengan cara lain. Dalam artian anggota tidak puas ini misalkan dua anggota yang saling berselisih satu dengan yang lainnya, antara korban dan tersangka gitu ya. Mereka ini juga bisa berpotensi menjadi narasumber kalian. Kemudian pengejar publisitas ya, seringkali memburu ruang redaksi surat kabar gitu kan, sangat memerlukan wartawan. Eksistensi wartawan ini diperlukan oleh para pengejar publisitas, bisa menjadi mata telinga yang bermanfaat dalam skala yang kecil. Mereka ini jarang memberikan sumbangan interpretasi yang tajam tentang suatu isu, namun tetap bermanfaat gitu ya. Pengejar publisitas kayak misalkan ya, kadang kan ada opini para ahli, akademisi, dosen gitu kan, yang mereka mengejar eksistensi diri lah. Salah satunya adalah melalui media massa. Nah, peran media massa ini juga menjembatani ya, terutama melalui para wartawannya untuk bisa menggali apapun informasi berkenaan dengan pengejar publisitas yang mereka bisa berikan. Kemudian pejabat humas. Nah, pejabat humas ini jelas ya, narasumber yang penting karena merupakan juru bicara resmi suatu institusi yang dia wakili, bertugas untuk memberikan informasi dari institusinya baik kepada pejabat lain atau masyarakat melalui wartawan. Sama halnya dengan birokrat tadi ya, tapi pejabat humas itu lebih luas lagi lingkupnya karena dia tidak hanya berbicara soal kebijakan. Pejabat humas ini juga bisa menggunakan media massa ini sebagai wadah untuk mempublikasikan segala hal, kayak misalkan event, produk gitu ya, atau krisis, klarifikasi dan lain sebagainya, biasanya dilakukan oleh humas, dan pastinya humas ada relasi gitu ya dengan media massa melalui para wartawannya, sehingga tidak menutup kemungkinan pejabat humas ataupun para praktisi humas ini juga menjadi narasumber kita. Selanjutnya juga penting untuk kita mempertimbangkan seberapa tinggi ya level derajat kompetensi dari narasumber. Maksudnya adalah narasumber ini juga dalam penentuannya ya, kita perlu mempertimbangkan seberapa besar sih tingkat pengetahuan dari si narasumber terkait dengan kasus ataupun fakta yang terjadi gitu ya. Seberapa dekat keterikatan mereka terhadap fakta tersebut. Biasanya ada istilah-istilahnya ya, narasumber A1, A2, A3 gitu kan. Kalau A1 itu narasumber pertama yang tentu saja dia memiliki derajat kompetensi narasumber yang tertinggi, yang tentu saja keterikatan dengan suatu isu atau peristiwa kejadian fakta gitu ya, itu benar-benar dia alami gitu. Seperti contohnya ada pelaku, korban gitu ya. Kemudian yang A2-nya, yang keduanya itu adalah saksi mata. Ini level di bawah dari si A1 tadi ya, bahwa yang A2 ini dia tidak mengalami tapi dia mengetahui gitu ya adanya suatu kejadian atau peristiwa tersebut, atau bisa dikatakan sebagai saksi mata contohnya. Kemudian A3, nah yang ketiga ini adalah mereka yang tersangkut tapi nggak terlibat langsung gitu. Contohnya kayak misalkan pihak keluarga gitu ya, pihak keluarga korban misalkan, atau pihak keluarga tersangka gitu. Mereka kan sebenarnya tersangkut gitu ya, dalam artian memiliki keterikatan dengan kejadian tersebut walaupun sebenarnya mereka tidak terlibat secara langsung dari pihak keluarga. Ataupun kepolisian, humas itu juga bisa menjadi narasumber pada level derajat kompetensi narasumber ketiga, seperti itu ya. Jadi harapannya nanti kalau misalkan kalian menentukan narasumber dari fakta yang ingin kalian gali, kalian refleksi lagi, apakah narasumber yang sudah kalian pilih ini sudah mentok pada level keterikatan yang paling tinggi gitu ya terhadap suatu fakta tersebut, suatu kejadian tersebut. Jangan-jangan ada yang lebih memiliki keterikatan atau kedekatan lagi. Nah, itu kalian kejarlah yang paling tinggi lah ya level derajat kompetensi narasumbernya. Kemudian wujud untuk kita bisa menghargai narasumber juga kita harus memperhatikan keberimbangan dari si narasumber itu sendiri. Jadi dalam menentukan narasumber itu juga harus pada prinsip keseimbangan, misalkan cover both side ya istilahnya.
dia memberitakan suatu isu dari kedua belah pihak yang terlibat. Apalagi jika ada perselisihan antara pro dan kontra. Jadi perlu untuk kita juga memberi ruang ya antara kedua pihak yang saling berselisih. Kayak misalkan antara korban dan tersangka, bukan berarti kita tahu tersangka ini salah kemudian kita menutup ruang dia untuk berbicara, tentu saja tidak fair ya. Jadi harus benar-benar berimbang. Si tersangka juga diberikan ruang untuk bisa mengklarifikasi suatu kasus misalkan. Kemudian juga cover all side. Nah, ini kalau misalkan semua kalangan berposisi sebagai sumber informasi, maka kita juga harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan statement ya, memberikan informasi di media massa kita. Terus juga the voice of the voiceless. Jurnalis juga bisa menjadi suara pada mereka yang tidak bisa bersuara. Kalau tadi kita memberi ruang kepada tersangka, kalau voice of the voiceless ini katakanlah kita juga bisa bersuara bagi korban. Misalkan tentang pelecehan seksual gitu ya, atau kasus-kasus kriminalitas yang lain. Gitu ya. Terus juga tidak boleh menguntungkan atau merugikan siapapun dengan cara apapun gitu ya. Hal tersebut disebut sebagai narasumber imparsial. Jadi kita tidak tendensius ya untuk bisa membela siapa, membenarkan siapa gitu kan. Kita hanya menyajikan fakta. Jadi harus benar-benar netral gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan narasumber tidak bisa atau tidak bersedia diwawancarai. Ya, ada beberapa di sini. Pertama adalah waktu. Jadi seringkali narasumber itu enggan untuk diwawancara karena nggak punya waktu. Padahal bisa saja dia tidak mau diwawancara bukan berarti nggak banyak waktu gitu ya. Tapi dia lebih memilih untuk mengerjakan kerjaan yang lain gitu daripada ketemu dengan wartawan. Terutama untuk narasumber yang dia itu levelnya sudah level-level atas gitu ya, kayak pejabat gitu kan, bisa aja menggunakan alasan waktu untuk dia menolak secara halus permintaan wartawan untuk wawancara. Kemudian yang kedua adalah rasa bersalah. Jadi ada ketakutan dari narasumber, misalkan takut kelepasan berbicara, mengakui kesalahan gitu ya, takut berkata jujur gitu. Terus juga kecemasan. Nah, narasumber ini takut, was-was karena belum berpengalaman untuk diwawancara. Seperti misalkan saksi mata gitu ya, saksi mata atas suatu kejadian kriminalitas misalkan. Kadang dia takut ketika tadinya dia saksi mata, ketika diwawancara karena dia gugup, keceplosan, salah ngomong, akhirnya dia ditindaklanjuti gitu ya, bisa naik level jadi terdakwa gitu. Itu kecemasan. Selanjutnya perlindungan. Narasumber juga ada ya keinginan gitu dalam diri secara naluriah ingin melindungi keluarga, kerabat, teman gitu kan yang diketahui melakukan perbuatan salah, tapi bisa juga takut dikaitkan dengan pernyataan atau komentar yang bisa mempermalukan atau mengecam pihak lain gitu. Jadi atas dasar perlindungan gitu ya, dia tidak ingin kemudian ada korban lain, misalkan dia lebih memilih untuk tidak speak up gitu ya, tidak memperkenankan untuk diwawancara. Terus juga ketidaktahuan. Narasumber tidak mau mengakui bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa atau hanya tahu sedikit permasalahan yang dijadikan fokus wawancara. Jadi ada narasumber yang mungkin low profile gitu ya, merasa dia itu tidak memiliki kapasitas untuk berbicara gitu. Padahal sedikit informasi yang dia berikan bisa jadi itu bisa bermanfaat dan insight baru gitu ya untuk bisa menunjang fakta yang terjadi. Terus juga rasa malu, misalkan banyak ya diantara kita yang mungkin memiliki kepribadian yang cenderung pemalu sehingga dia mempermasalahkan gitu, mempermasalahkan yang ditanyakan akan membuat dirinya malu atau dianggap terlalu pribadi untuk disebarluaskan ke khalayak. Misalkan rasa malu berhadapan dengan kamera, kan ada yang seperti itu gitu kan, tidak terbiasa ngobrol untuk kemudian dipublikasikan, ya lebih cenderung kepada sifat kepribadiannya ya. Terus juga tragedi ini orang yang baru mengalami musibah tidak ingin mengungkapkan permasalahan yang dialaminya dan dijadikan konsumsi publik. Jadi biasanya kalau orang yang narasumber ya yang baru terkena suatu musibah atau suatu kejadian yang cukup traumatis, dia enggan gitu ya untuk diwawancara. Nah, kalau tadi adalah
penyebab narasumber tidak bersedia diwawancara. Nah, kalau sekarang kita akan bahas tentang penentu dalam menembus narasumber. Ya, ada beberapa penentu ya, faktor penentu bagaimana kita bisa menembus narasumber. Seperti pertama misalkan kepribadian dari si narasumber. Tentu kita sebelum melakukan wawancara, kita background checking dulu narasumbernya itu berkepribadian yang seperti apa. Jika dia lebih kepada misalkan kepribadian yang introvert gitu ya. Tadi kan secara faktor ketidak tersediaannya dia untuk diwawancara itu biasanya karena malu ya, nggak terbiasa di depan kamera dan lain sebagainya. Nah, kita bisa antisipasi nih dengan memberikan bujukan gitulah ya. Apa sih manfaat yang bisa dia terima gitu kan kalau misalkan dia bersedia diwawancara, dan seperti apa teknis wawancaranya, apakah nanti ada hal yang memalukan itu bisa diedit, kan nggak tahu ada istilah off the record misalkan ya dan lain sebagainya. Nah, kita jelaskan secara gamblang teknis wawancaranya itu seperti apa, sehingga faktor kepribadian narasumber ini paling tidak bisa teratasi lah ya dengan kita membujuk rayu si narasumber. Kemudian penguasaan persoalan gitu kan. Tadi ya, bahwa tidak semua narasumber ini memiliki keyakinan terhadap dirinya atas pengetahuan dia terhadap suatu fakta atau kejadian. Nah, kita bisa meyakinkan dia bahwa si narasumber ini secara keterikatan dia dekat dengan fakta tersebut. Jadi kami sangat meyakini bahwa misalkan Anda sebagai narasumber ini cukup tahu tentang persoalan, dan banyak sedikitnya informasi yang Anda berikan, sedikit pun itu nantinya akan bisa bermanfaat gitu ya untuk menunjang fakta yang terjadi, agar tidak ada misalkan mispersepsi di antara masyarakat karena sejauh ini beredarnya itu sudah seperti apa. Nah, kita bisa jelaskan gitu ya bahwa sedikit informasi yang dia bisa berikan itu sangat bermanfaat gitu loh untuk pemberitaan terkait dengan suatu fakta tersebut. Kemudian juga kualitas dan kredibilitas pewawancara, jelas ya, ini kadang nggak dinafikan bahwa kita sebagai wartawan pun akan dilihat kredibilitas kita itu seperti apa. Makanya penting untuk kalian sebagai calon jurnalis, perbanyaklah karya, perbanyaklah portofolio, sehingga itu bisa menunjang kredibilitas kalian sebagai seorang pewawancara. Oh, misalkan si A ya, dia sering membuat karya dan karyanya ini sering booming, sering sangat mempengaruhi publik gitu kan. Siapa yang nantinya nggak akan mau untuk diwawancara dengan si A ini sebagai jurnalis misal ya. Selain pewawancara, media asal pewawancaranya juga dilihat gitu ya. Kadang media yang lokal yang masih kecil dengan media yang nasional itu juga berpengaruh gitu. Kadang ada narasumber yang dia menolak media online karena dipikirnya itu adalah citizen journalism gitu kan, dan dia lebih memilih media yang nasional, yang internasional, yang sudah jelas akan mendongkrak kredibilitas dan juga eksistensi dia di media gitu kan. Ada yang seperti itu. Terus juga faktor non teknis dan lobbying ya, ini menjadi faktor penentu juga dalam menembus narasumber. Jadi pastikan segala hal teknis itu teratasi di awal gitu kan, karena teknis ini kan sesuatu hal yang gampang untuk kita persiapkan ya. Kalau misalkan yang lain-lainnya mungkin akan ada aja gitu ya faktor penghambat. Cuma untuk teknis itu kan hal yang seharusnya bisa diantisipasi dari awal. Mikrofonnya, kameranya ya, dan alat-alat teknis yang lain. Dan juga bagaimana kita teknik melobi. Misalkan ya, sebagai wartawan kita tidak membatasi diri kita untuk berteman dengan siapapun. Katakanlah ketika kita ingin mengejar pejabat gitu kan di KPK misalkan, nggak masalah kita berteman dengan security-nya, dengan pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sekitaran gedung KPK misalkan. Untuk apa sih? Paling tidak untuk mengetahui keberadaan si pejabat ini ada nggak di kantor gitu kan. Nah, kan bisa ya kita menjadikan mereka itu sebagai intel gitulah ibaratnya, untuk kita bisa mengetahui keberadaan dari si pejabat ini di suatu lokasi misalkan ya. Kemudian wujud selanjutnya untuk kita bisa menghargai narasumber adalah dengan pembatasan pernyataan-pernyataan narasumber gitu. Jadi nggak semua pernyataan narasumber itu nantinya kita akan tuangkan ya dalam produk jurnalistik kita. Tentu ada beberapa pertanyaan yang barangkali dibatasi dan itu diminta oleh si narasumber bersangkutan. Ada 4 di sini: on the record, on the background, on deep background, dan juga off the record. Yang pertama on the record. Jadi on the record ini adalah
adalah ya semua pernyataan narasumber itu bisa dikutip lah gitu ya, baik itu secara langsung. Tahu ya kutipan secara langsung, teman-teman silahkan coba baca minimal artikel berita online lah. Biasanya itu akan ada kutipan langsung yang ada tanda kutipnya gitu kan, disertai dengan identitas si narasumbernya. Identitas itu berupa nama, gelar ya, kemudian juga instansi tempat dia bekerja misalkan ya. Kalau kutipan tidak langsung biasanya bergabung ya jadi satu narasi dalam artikel berita gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita ketemu coba saya tampilkan gitu ya. Tapi kalian bisa searching sendiri di artikel berita online lah untuk bisa mengetahui ya gaya penulisan langsung, kutipan langsung dengan tidak langsung itu seperti apa sih. Itu on the record, jadi aman-aman aja gitu kan. Kemudian yang kedua adalah on the background. Nah, on the background ini ada hal yang perlu untuk dibatasi ya. Dalam hal ini adalah identitas dari si narasumber. Jadi tidak boleh disertakan identitasnya secara lengkap. Kalau on the record kan masih bisa ada namanya, tapi kalau on the background itu jangan pakai nama gitu ya. Bisa dengan hanya sebatas sebatas jabatan misalkan ya. Jabatan itu pun umum, seperti misalkan juru bicara kepresidenan, pejabat bank, juru bicara pemerintah, orang dalam mana gitu ya, orang dalam kejaksaan atau apa gitu misalkan gitu ya. Itu on the background. Kemudian on the background. Nah, on the background ini lebih abu-abu ya, dalam artian si narasumbernya memperbolehkan untuk dikutip, baik itu secara dikutip, terutama dikutipnya itu juga tidak langsung gitu kan. Nggak boleh dikutip langsung tapi tidak langsung. Yang kedua, identitas tuh nggak boleh disertakan ya, apapun itu bentuknya, entah itu nama, gelar dan lain sebagainya gitu. Jadi kesannya seperti melempar umpan seperti itu ya. Jadi seolah-olah si wartawannya ini yang bikin narasi pemberitaan itu gitu kan. Ya pada akhirnya nanti akan takutnya ya akan menjatuhkan reputasi si wartawan. Jadi daripada on the background yang mending off the record sekalian gitu kan. Nah, kalau off the record ini adalah yang benar-benar tidak boleh dipublikasikan. Jadi hanya untuk konsumsi dari si wartawan. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh dipublikasikan ini dianggap tidak penting ya. Bisa aja penting sebagai bekal kalian sebagai wartawan, bekal data, bekal informasi untuk nantinya ditindaklanjuti barangkali ke narasumber lain yang berkenaan dengan kasus serupa gitu ya. Itu off the record, dan tentu saja ya tidak semuanya off the record ya. Mungkin nggak kalau misalkan narasumber itu meminta semua yang tadi kita wawancara off the record ya gitu. Mungkin nggak seperti itu gitu kan. Dari kasus yang dialami oleh wartawan ya, saya rasa tidak pernah ya terjadi semuanya off the record gitu kan. Ibaratnya si narasumber dan antara narasumber dan juga wartawan pasti akan ada lobbying berapa persen sih yang off the record gitu kan, dan poin-poin apa saja yang off the record biasanya akan sudah disepakati di awal atau dikonfirmasi lagi di akhir seperti itu. Jadi teman-teman silahkan ya, maksudnya ketika jadi wartawan nanti biasanya orang-orang yang ngerti media itu yang ngerti istilah-istilah ini, dan ketika si narasumber meminta batasan-batasan dengan beberapa jenis yang ada di sini ya tentu kita harus menghargai hak mereka ya sebagai narasumber. Seperti itu ya. Baik, selesai sudah video belajar hari ini terkait dengan narasumber. Terima kasih sudah menyimak video belajarnya dari awal sampai akhir. Kalau kalian ingin mengulang, boleh banget ya, bisa diulang kapanpun, dimanapun, selama kalian ingin mempelajari kembali terkait dengan narasumber dalam wawancara di sini. Jika ada pertanyaan silahkan boleh ditulis di kolom komentar YouTube ataupun di GCR. Insya Allah minggu depan kita akan bahas kembali. Semoga selalu diberikan kesehatan dan ada hal baik lagi yang bisa dihadirkan ya di kelas kita minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.